Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Tapi untuk hari ini kita akan membahas uji kompetensi di bab 2 yang kemarin anak-anak sudah mengerjakan di link. Nah, sekarang coba diambil buku sejarah kebudayaan Islamnya atau buku SKI-nya. Dipersiapkan buku SKI-nya dan alat tulisnya. Disiapkan semuanya ya, Ustazah tunggu. Oke, sudah dibuka semuanya buku SKI-nya. Dibuka halaman 21. Nah, kita akan membahas yang pilihan ganda. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar. Oke, kita akan mulai membahas ya. Yang pertama, aktivitas perekonomian yang dikenal di masyarakat Arab sebelum Islam adalah titik-titik. Jawabannya C, perdagangan. Nah, silahkan diberi tanda silang. Nomor 2, Quran Surat Al-Quraisy menjelaskan mengenai kebiasaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam adalah titik-titik. Ada yang tahu? Jawabannya yaitu C, perdagangan. Nomor 3, tempat berkumpulnya umat muslim saat ibadah haji setiap tahunnya adalah titik-titik. Jawabannya A, Mekah. Nomor 4, suku Quraisy mendapatkan pengalaman berdagang dari bangsa titik-titik. Nah, di depan ada ya, yaitu A, Yaman. Nomor 5, perhatikan wilayah-wilayah berikut ini. Yang pertama, Yaman. Yang kedua, Persia. Yang ketiga, Iran. Yang keempat, Baghdad. Nah, dari wilayah-wilayah tersebut yang merupakan tujuan para pedagangan dari bangsa Arab adalah nomor? Ya, betul, nomor 1 dan 2, yaitu bangsa Yaman dan Persia. Nomor 6, pada saat melakukan perdagangan ke negara lain, penduduk Arab melakukan dengan cara titik-titik. Nah, di depan tadi ada. Coba dibuka lagi di halaman depan. Jawabannya C, berkelompok. Nomor 7, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, suka berpindah-pindah tempat. Yang kedua, bermata pencarian bertani dan berternak. Yang ketiga, suka berdagang ke Mekah dan Madinah. Yang keempat, melakukan perjalanan perdagangan ke Yaman pada musim dingin. Nah, dari hal-hal tersebut yang merupakan ciri-ciri dari masyarakat Arab Badui adalah titik-titik. Nah, masyarakat Arab Badui adalah masyarakat yang tinggal di perdesaan. Nah, ciri-cirinya yang mana anak-anak? Yaitu yang nomor 1 dan 2. Jawabannya yang A, yaitu suka berpindah-pindah tempat dan bermata pencaharian bertani dan berternak. Nomor 8, masyarakat Arab Badui hidup berpindah-pindah untuk menggiring ternaknya ke daerah titik-titik, yaitu ke daerah padang rumput. Jawabannya adalah B.
Nomor 9. Amatilah hal-hal berikut ini. Yang pertama, Zilmajat. Yang kedua, Khaybar. Yang ketiga, Taif. Dan yang keempat, Majnah. Nah, dari wilayah tersebut, yang merupakan daerah subur yang ada di Arab adalah nomor ... yaitu nomor 2 dan 3, B, yaitu Khaybar dan Taif. Nomor 10. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam ... di Jazirah Arab. Jawabannya C, perdagangan. Nomor 11. Hasil perkebunan yang paling utama bagi orang Arab adalah, yaitu jawabannya kurma, A. Nomor 12. Pertanian bangsa Arab banyak dilakukan di daerah ... Nah, kalau pertanian biasanya di daerah yang apa, anak-anak? Iya, betul, di daerah yang subur. Jadi jawabannya yaitu C, lahan yang subur yang terdapat mata air. Nomor 13. Hasil pertanian dari daerah pedesaan dijual ke daerah ... Dijual ke daerah B, Mekah dan Madinah. Nomor 14. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, beras. Yang kedua, minyak tanah. Yang ketiga, barang logam. Dan yang keempat, kemenyan. Dari hal-hal di atas yang merupakan komoditi perdagangan dari masyarakat Arab sebelum Islam adalah nomor ... Ada yang tahu jawabannya apa? Nah, barang dagangan yang mereka bawa antara lain kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Dan setelah kembali berdagang di sana, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual lagi di kota Mekah dan Madinah. Jadi jawabannya yaitu barang logam dan kemenyan, yaitu C. Nomor 15. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, akan tetapi juga menjadi pusat pertemuan para ... Jawabannya yaitu D, penyair. Sudah disilang semuanya? Itu tadi jawaban yang benar nomor 1 dan sampai 15. Disilang ya. Ditulis jawaban yang benar. Oke, kita lanjutkan lagi yang nomor 16. Perhatikan binatang-binatang berikut. Yang pertama domba, yang kedua kuda, yang ketiga sapi, dan yang keempat unta. Dari binatang-binatang tersebut yang merupakan hewan yang diternak pada masyarakat Arab adalah nomor ... Nah, jadi masyarakat Arab memiliki ternak domba dan unta. Nah, jadi jawabannya yang D, 1 dan 4. Nomor 17. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama sayur, kedua gandum, ketiga daging, dan keempat susu. Berdasarkan hal-hal di atas, masyarakat Arab Badui memiliki sumber makanan yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, jadi masyarakat Arab Badui ini memiliki ternak dan mereka memakan daging ternaknya dan juga meminum dari susu ternaknya. Jadi jawabannya adalah yang C, 3 dan 4, daging dan susu. Nomor 18. Penduduk Khaybar menggantungkan sumber kehidupan pada ... Ya, menggantungkan sumber kehidupannya pada A, peternakan. Nomor 19. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis binatang yang dipelihara adalah domba dan unta. Yang kedua, orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya penjualan hewan ternak. Yang ketiga, peternakan utama terdapat di daerah Taif. Yang keempat, masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan.
Nah, dari hal-hal tersebut yang merupakan ciri-ciri dari kegiatan peternakan bangsa Arab sebelum Islam adalah nomor titik-titik. Jawabannya adalah jenis binatang yang dipelihara adalah domba dan unta. Kemudian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi jawabannya yang D, nomor 1 dan 4. Kita lanjutkan nomor 20. Perjalanan perdagangan pada siang hari digunakan para pedagang Arab untuk titik-titik. Jawabannya yaitu untuk berdagang, yaitu B. Nomor 21. Sebagian besar masyarakat Arab sebelum Islam datang mereka setelah kembali berdagang membawa titik-titik. Nah, mereka ketika setelah berdagang, mereka membawa B, makanan. Nomor 22. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pengolahan makanan. Yang kedua, pembuatan peralatan hidup. Yang ketiga, tukang besi. Dan yang keempat, petenun. Nah, dari hal-hal tersebut yang merupakan mata pencaharian industri pada masyarakat Arab sebelum Islam adalah nomor titik-titik, yaitu tukang besi dan peternunan, yaitu C, 3 dan 4. Nomor 23. Binatang yang memiliki kekuatan tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan sangat jauh adalah titik-titik. Ayo, hewan apa yang mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh? Iya, benar, jawabannya adalah B, unta. Nomor 24. Berikut bidang-bidang yang paling lemah dan sedikit peranannya dalam kehidupan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu A, industri. 25. Kota terpenting di wilayah Hijaz untuk berniaga adalah titik-titik. C, Yaman. 26. Berikut yang termasuk cara meneladani peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sebelum Islam datang adalah, yaitu jawabannya A, adanya ikatan yang kuat antara pemimpin dengan anggotanya, sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik. Nomor 27. Unta dipilih menjadi kendaraan dalam berdagang oleh bangsa Arab karena apa anak-anak? Yaitu C, karena kuat berjalan lama. Nomor 28. Madinah menjadi salah satu pusat titik-titik di Jazirah Arab, yaitu jawabannya B, perdagangan. Nomor 29. Berikut yang bukan mata pencaharian bangsa Arab adalah, nah jadi mata pencaharian bangsa Arab itu ada pertanian, ada perdagangan, ada peternakan, ada industri, dan lain-lain. Nah, yang bukan apa anak-anak? Ya, betul, yang bukan adalah A, perikanan. Nomor 30. Wilayah Madinah dan Najd memiliki wilayah yang titik-titik. Ya, wilayah Madinah dan Najd merupakan wilayah yang subur. Nah, sudah dijawab semuanya, sudah disilang semuanya di LKS-nya masing-masing. Kita lanjutkan yang pilihan atau isian singkat. Nah, disiapkan alat tulisnya. Ditulis jawaban yang benar. Oke, yang B, isian singkat. Isilah titik-titik pada soal-soal berikut ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah dari sektor titik-titik. Sektor apa anak-anak? Iya, dari sektor perdagangan. Ditulis di LKS-nya masing-masing, sektor perdagangan. Nomor 2. Pada surat Al-Quraisy dijelaskan bahwa masyarakat Arab sebelum Islam
mereka melakukan perjalanan pada musim titik-titik. Ya, pada musim dingin dan panas. Nomor 3. Masyarakat Arab sebelum Islam yang tinggal di daerah perkotaan disebut dengan suku Hadari. Kalau yang tinggal di daerah pedesaan itu disebut suku Badui. Nomor 4. Mata pencaharian penduduk suku Badui pada masyarakat Arab sebelum Islam adalah titik-titik. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan, suku Badui adalah suku yang tinggal di daerah pedesaan. Dan mata pencahariannya adalah bertani dan berternak. Nomor 5. Jenis hewan yang digunakan masyarakat Arab sebelum Islam sebagai alat transportasi pada saat perdagangan keluar daerah adalah titik-titik, yaitu kuda atau unta. Nah, karena unta mampu berjalan yang jauh dan mampu menahan haus. Nomor 6. Tanah pertanian masyarakat Arab sebelum Islam yang utama terdapat di daerah titik-titik. Jawabannya adalah Thaif. Nomor 7. Jenis binatang yang dipelihara oleh suku Arab dan suku Badui adalah titik-titik. Jadi, binatang yang dipelihara oleh suku Arab Badui adalah domba dan unta. Nomor 8. Jenis mata pencaharian yang paling lemah di masyarakat Arab sebelum Islam adalah yaitu perindustrian atau industri. Nomor 9. Pada zaman masyarakat Arab sebelum Islam, masyarakat membuat pakaian dari titik-titik, yaitu dari bulu domba atau dari hewan ternaknya. Nah, jadi masyarakat Arab itu memiliki hewan ternak. Kemudian mereka memakan dari daging hewan ternak. Kemudian mereka minum dari susu daun ternak, susunya hewan ternak atau domba. Kemudian untuk kulitnya atau bulunya mereka jadikan pakaian. Nah, selanjutnya nomor 10 yang terakhir. Mayoritas kegiatan industri dilakukan oleh titik-titik. Nah, industri tadi adalah mata pencaharian yang paling lemah di masyarakat Arab. Nah, yang melakukan kegiatan industri adalah para budak dan orang Yahudi. Oke, 1-10 sudah Ustazah berikan jawaban. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah selesai menulis jawaban tersebut? Nah, setelah itu bisa dipelajari apa yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin ya. Sudah kita pelajari di minggu lalu, bisa diulang-ulang kembali. Oke, untuk jawaban pilihan ganda dan isian singkatnya juga jangan lupa dipelajari. Nah, ditulis jawabannya. Besok pertemuan yang akan datang, Ustazah akan cek bukunya anak-anak satu persatu. Jadi yang tidak nulis itu ketahuan. Oke, ditulis semua ya. Nah, itu tadi pembahasan soal kita pada hari ini, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Nah, bukunya boleh disimpan, dirapikan kembali. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Kita doa bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, pembelajaran atau pembahasan soal kita hari ini cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatannya, tetap menaati protokol kesehatan, dan tetap semangat belajarnya. Jangan lupa sholat 5 waktunya lebih ditertibkan lagi. Dari Ustazah cukup sekian. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.